gamis, menggunakan ya menggunakan serban, berjenggot, ya, Masya Allah. Tapi ternyata apa? Sekarang ini sudah bukan lagi tidak mengimami, tetapi sudah lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sekarang tinggalnya di Denmark. Kalau tidak salah di Denmark meminta suaka politik, ya, di Denmark. Bukan hanya saja tidak lagi beriman kepada Rasulnya, bukan hanya saja murtad, tetapi juga mencela Allah dan Rasulnya. Ya, sampai-sampai di satu video di YouTube dia merobek-robek Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Ya. Nah, ini hendaknya menjadikan pelajaran bagi kita semua agar kita memiliki rasa takut yang tinggi. Rasa takut yang tinggi kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Ya, maka ya predikat sebagai muslim atau julukan sebagai muslim itu sebenarnya adalah satu-satunya julukan atau gelar, ya, gelar yang hendaknya kita pertahankan sampai akhir hayat. Ya, jangan sekedar kita bangga dengan gelar dunia, gelar akademi, ya, doktor, profesor dan lain sebagainya, atau prestasi misalnya dan lain sebagainya. Ya, ini di akhirat tidak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah gelar minimal sebagai muslim. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Maka sekali lagi, apa sesungguhnya kaitan hadis ini dengan pembahasan rasa takut? Hadis ini sesungguhnya berbicara tentang takdir. Tapi kaitannya dengan rasa takut adalah bahwa hendaknya kita tidak berbangga diri dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Ya, hendaknya kita takut kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Karena itu, ya, mari kita senantiasa ya pertahankan iman, Islam dan takwa kita kepada Allah. Sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, tamhu khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun dan kapanpun kalian berada, dimanapun hendaknya kita bertakwa. Sehingga apa? Jika Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan takwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang dapat kita petik dari hadis ini. Hadis ini tentunya ada kaitannya dengan masalah iman kepada takdir, masalah kemudian perincian takdir, tapi barangkali untuk perinciannya barangkali dibahas dalam kajian lain, ya, dalam kajian tauhid. Baik, ya, hadis yang kedua dari pembahasan rasa takut ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimam. Ya Allah. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat itu neraka jahanam akan didatangkan, diperlihatkan. Ya, waliyadzubillah. Laha sab'una alfa zimam. Padanya terdapat 70.000 tali kekang. Ya.
Jahanam itu umpamanya seperti hewan yang ditarik dengan tali kekang. Ya, ditarik dengan tali kekangnya itu jumlahnya ada 70.000. Kemudian apa? Ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunahu. Dan satu tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Berarti setiap tali kekang ada 70.000 malaikat. Dan tali kekangnya ada 70.000. Tinggal dikalikan. Berarti malaikat yang menariknya itu berapa? 70.000. 70.000. Ya, 70.000 dikali 70.000. Itulah jumlah malaikat yang menarik neraka jahanam. Berarti neraka jahanam itu sangat-sangat besar. Bisa dibayangkan besarnya dengan membayangkan malaikat itu sendiri. Malaikat itu sendiri makhluk yang besar. Ya, kita tidak tahu besarnya malaikat seperti apa, tapi kan ada di oleh Rasulullah SAW. Malaikat misalnya penopang arsy. Malaikat penopang arsy kata Rasul jarak antara telinga dan pundaknya itu adalah ya sama dengan perjalanan yang ditempuh selama 7.000 tahun. Jarak antara telinga dan pundaknya. Ya 7.000 tahun. Itu satu malaikat. Nah, bagaimana dengan malaikat ini? Ya, maka ini menjadikan kita sebagai muslim memiliki rasa takut yang tinggi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firman kait dengan hari akhir. Hari akhir nanti bukanlah sekedar perjalanan yang singkat. Ya, jadi setelah kematian itu bukan langsung kita dimasukkan ke dalam surga atau neraka, tidak. Tetapi dalam kehidupan akhirat nanti terdapat perjalanan yang panjang, terdapat peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Di antaranya adalah diperlihatkannya neraka jahanam. Ya, seperti dalam firman Allah, waji'a bi jahannam waji'a yauma idzim bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra ya laita qaddamtu li hayati. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzim bi jahannam, pada hari itu nanti didatangkanlah neraka jahanam. Jadi ada semacam tontonan nanti. Semacam apa namanya? Ya, semacam tontonan di mana neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada manusia. Ya, di mana dia memiliki 70.000 tali kekang dan setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Nanti manusia akan melihatnya. Apa yang terjadi ketika melihatnya? Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya Allah. Pada hari itu manusia akan tersadarkan. Ya. Wa anna lahu dzikra, tapi untuk apa sadar pada hari itu? Enggak bermanfaat. Makanya daripada sadar nanti yang tidak bermanfaat, ya, daripada kita terlambat memiliki kesadaran, sejak sekarang ini kita hidup dalam kehidupan dunia ini hendaknya kita segera sadar untuk mau beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan. Yang paling minimal aja kita melaksanakan kewajiban, jangan sampai ada kewajiban tinggalkan, baik itu sholat, ya, baik itu zakat dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban yang sifatnya wajib. Apa yang sifatnya wajib? Banyak. Nah, itu jangan kita tinggalkan. Kemudian jangan lupa banyak taubat, banyak beristighfar, tinggalkan maksiat, ya. Jadi jangan remehkan, jangan entengkan akhirat. Masyarakat Indonesia ini banyak sekali mengentengkan akhirat. Dalam benaknya mungkin berpikir bahwa ya kalau mati nanti didoakan, dikirim doa, dikirim surat Yasin, dikirim surat Al-Fatihah, itu udah bakal selamat. Ya enggak tentu. Belum tentu selamat karena belum tentu amalan yang dihadiahkan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seringkali amalan atau ritual seperti itu membuat orang meremehkan tentang
kengerian, kehebatan, kedahsyatan peristiwa yang ada nanti terjadi di hari akhir. Manusia ditentukan tempatnya di surga ataupun di neraka, ya. Di tahap pertama saja, yaitu di mana? Di kubur, itu manusia melihat dan menyaksikan pemandangan-pemandangan yang mengerikan. Ia dihimpit oleh dihimpit oleh kubur. Ia melihat malaikat mungkar dan nakir. Diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka. Ketika dibangkitkan tidak langsung ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Enggak, ada perjalanan. Bahkan lama perjalanan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Ya, 50.000 sanah. Nanti manusia ketika menunggu Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan bingung, malaikat-malaikat akan naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu akan naik menghadap Allah. Fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu 50.000 sanah. Ya, dalam satu hari yang lamanya setara dengan 50.000 tahun. Ya Allah, 50.000 tahun satu harinya. Maka jangan pernah kita remehkan kehidupan akhirat. Dunia ini singkat, dunia ini singkat, ya. Dunia ini singkat. Jangan terlalu terobsesi untuk menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Jangan terlalu terobsesi. Sudah pikirkan bagaimana kita selamat di akhirat. Dunia ini hanya kendaraan kita menuju akhirat, bukan kehidupan yang abadi. Dunia hanya kendaraan kita, maka persiapkan. Jangan sampai kita mengabaikan ancaman-ancaman Allah, kita anggap enteng itu ancaman-ancaman Allah tentang hari akhir. Ya, kalau ulama-ulama salaf dahulu membaca ayat-ayat tentang hari akhir, mereka pingsan, mereka menangis, mereka tersungkur dalam sholat mereka. Ya, kalau kita biasa-biasa aja, lewat-lewat aja, hati kita udah keras atau mungkin kita nggak paham. Ya, maka ini hari akhirnya luar biasa. Banyak pemandangan-pemandangan luar biasa. Jika manusia dibangkitkan ya, penampilannya berbeda-beda. Ada yang berjalan di atas kakinya dengan kakinya, ada berjalan dengan mukanya, dengan wajahnya dia berjalan. Jadi dibalikkan oleh Allah. Ya, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Berjalan seperti itu. Bisa. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan yang kecil. Dalam kondisi ukurannya kecil. Kenapa? Dahulu di dunianya merasa besar, merasa ya. Ada dibangkitkan dalam keadaan ususnya terburai, isi perutnya terburai keluar. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan dia diinjak-injak oleh onta atau oleh sapi atau oleh kambing yang dia miliki di dunia. Ada. Kenapa? Karena di dunia tidak membayar zakat. Ada kan sebelum ditempatkan surga atau neraka dalam keadaan ia disetrika dengan lempengan-lempengan emas. Ya, karena di dunianya dia tidak membayar zakat. Macam-macam nanti pemandangan-pemandangan yang ada di akhirat. Dan itu semua nyata dan benar akan terjadi. Karena kita sebagai muslim meyakini dan percaya bahwa hari akhir itu ada dan bahwa apa yang firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan itu adalah kebenaran. Itu bukan kedustaan, ya. Jadi pasti terjadi. Di antaranya ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dinampakkan nanti neraka jahanam, luar biasa. Neraka jahanam itu apinya berkobar, memiliki suara syahiqa, ya kan? Dalam surat Al-Mulk, ya, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Kalau dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu, manusia akan mendengarkan syahid, yaitu suara
seperti suara orang yang sedang merasakan kekenyangan, itu sendawa. Dia akan bersendawa, wahiyat tafur, dan terus bergejolak, mengeluarkan suara bergejolak. Itu api neraka, waliyadzubillah. Itu akan dinampakkan di hadapan kita. Semua manusia ketika itu akan sadar. Tapi kesadaran di waktu itu untuk apa? Tidak bermanfaat. Karena itu ini sebenarnya adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah untuk kita semua mendengar hadis ini, ya, atau hadir dalam majelis ilmu ini. Supaya apa? Supaya kita segera menyadari kehidupan dunia ini hakikatnya sementara hanyalah kendaraan menuju akhirat. Kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan apa? Akhirat. Ya, kehidupan akhirat. Baik, saya ambil satu hadis lagi karena waktunya terbatas. Kita ambil satu hadis lagi, hadis ketiga. Wa annin Nu'man ibni Bashir. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah, sesungguhnya azab penduduk neraka yang pada hari kiamat. Lihat ya, azab yang paling ringan. Sesungguhnya azab penduduk neraka yang paling ringan pada hari kiamat kelak adalah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan, yaitu adalah seorang yang pada kedua telapak kakinya diletakkan 2 buah bara api. Ini yang ringan. Ya, jadi penduduk neraka yang azabnya paling ringan adalah siapa? Adalah seseorang yang di telapak kaki letakkan 2 bara api neraka. Ya. Tapi apa? Yaghli minhuma dimahuhu. Ya. Lalu otak orang tersebut, otak isi kepalanya, otaknya karena batu bara tersebut atau bara api tersebut, otaknya mendidih karenanya. Ya. Disiksa cuma apa? Telapak kaki. Telapak kaki menginjak bara api, tapi dengan itu kemudian apa? Otaknya mendidih. Ma yara anna ahadan asyaddu min adzab. Tidak melihat bahwa ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dirinya. Artinya dirinya merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang paling berat siksaannya. Padahal tadi kata Rasulullah SAW, itu adalah siksaan yang paling ringan. Siksaan paling ringan adalah kaki menginjak ya bara api yang diambil dari api neraka, kemudian dengan itu waliyadzubillah ma yara asyaddu minhu adzaban, ya dia tidak melihat bahwa ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dirinya. Innahu la ahwanuhum adzaban, padahal siksanya paling ringan di antara mereka. Padahal siksa yang dia rasakan itu adalah siksa yang paling ringan. Jika ini adalah siksa yang paling ringan, bagaimana dengan siksaan yang di atasnya? Waliyadzubillah. Di antara orang yang disiksa dengan siksaan ini adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Abu Thalib. Sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib yang semasa hidupnya membela Nabi, yang semasa hidupnya melindungi Nabi, tetapi dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu ini menjadi pelajaran sebenarnya bagi orang-orang manusia yang selalu mengatakan bahwa yang penting itu baik kepada manusia. Bukan baik kepada manusia saja yang paling penting. Yang paling penting bagi kita sebagai muslim, selain baik kepada manusia, juga baik kepada Allah. Ya, orang kadang-kadang ya meremehkan agama, lalu mengatakan yang penting akhlaknya baik, yang penting perilakunya baik, dan lain sebagainya. Yang penting sikapnya baik. Iya, itu yang tidak sempurna. Baik yang sempurna itu adalah bahwa seseorang
menjalin hubungannya secara baik dengan manusia dan menjalin hubungannya secara baik dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hubungannya dengan Allah baik dan hubungannya dengan manusia juga baik. Dan yang terpenting adalah hubungannya dengan Allah, yaitu dia melakukan ketaatan, dia mau masuk Islam, melakukan ketaatan dan tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru setelah itu adalah berbuat baik. Berbuat baik kepada manusia adalah akhlak baik dan itu adalah perangai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu saja tidak cukup. Kita harus juga baik kepada Allah. Ya, buktinya ini, Abu Thalib itu orang yang baik kepada siapa? Kepada Nabi dia baik. Nabi diurus semenjak Nabi kecil, ya setelah kakek beliau wafat, Nabi mengurusnya, Abu Thalib mengurusnya, bahkan ketika dia dewasa, Abu Thalib melindunginya, Abu Thalib juga menjaganya, memeliharanya. Kebaikan Abu Thalib, tapi selama dia tidak baik kepada Allah, tidak mau mengucapkan sekedar la ilaha illallah saja, ya, tetap Allah Subhanahu wa taala tempatkan ia di neraka. Allah Subhanahu wa taala tempatkan ia di neraka. Karena itu kita sebagai muslim harus tegas mengatakan bahwa ya siapa saja yang menganut agama selain Islam, maka dia tempatnya di neraka. Siapa saja yang menganut agama selain Islam, maka dia adalah orang kafir. Dia adalah orang Nasrani, dia itu Yahudi, ya, kita katakan itu adalah orang yang mengingkari agama kita. Masalah akhlaknya, masalah sikapnya itu hal lain. Dalam agama kita, yang baik itu bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga harus baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah paman Nabi Muhammad SAW. Orang yang dekat, sangat dekat dengan Nabi. Tidur atau tinggal ya, memelihara Nabi. Tetapi di akhirat ia diazab dengan azab api neraka disebabkan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini tadi menunjukkan bahwa azab api neraka itu sangatlah pedih. Jangan sampai kita mengentengkan, ya, jangan sampai. Ya mohon maaf sekali lagi, masyarakat Indonesia itu selalu atau terlalu banyak yang mengentengkan urusan akhirat. Dikiranya dibacakan surat Yasin atau dikirimkan doa, dikiranya sudah pasti diterima. Enggak mesti. Yang paling penting bukan amalan manusia yang dihadiahkan kepada kita, itu enggak penting. Itu aturannya diterima atau tidak bukan kita yang aturnya, Allah. Yang paling penting adalah bagaimana amal-amal soleh kita. Andaikan itu adalah bacaan-bacaan itu bisa membantu, maka terbantu atau tidaknya kita itu tergantung Allah ridho kepada kita atau tidak. Ya, Allah ridho atau tidak. Karena dalam ayat Allah mengatakan wala yashfa'una illa liman irtadha. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Manusia-manusia ataupun malaikat-malaikat ataupun para nabi mereka tidak bisa memberi syafaat, tidak bisa memberi pertolongan dengan bentuk apapun. Dia melobi Allah misalnya, atau dia berdoa, atau dia mengirimkan bacaan-bacaan pahala. Kata Allah, wala yashfa'una illa liman irtadha. Manusia itu tidak bisa memberi pertolongan kepada manusia lainnya kecuali kepada orang yang diridhoi Allah. Masalahnya kita diridhoi oleh Allah atau enggak? Ya, jadi jangan mengentengkan urusan akhirat. Ya, jangan pernah mengentengkan urusan akhirat. Apa pertolongan yang dilakukan oleh manusia untuk kita agar kita selamat dari api neraka itu tidak akan bermanfaat, tidak efek kalau kita tidak diridhoi oleh Allah. Makanya yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah
bagaimana kita meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah sehingga kita menjadi orang yang diridhoi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kata Allah? Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, dalam surat An-Najm itu kan. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak kecuali apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan aja. Ya, urusan manusia membantu atau tidak itu urusan kedua, belum tentu diterima. Yang menjadi tolak ukur itu adalah amalan kita sendiri, bagaimana amalan kita. Ya, jangan masa bodoh. Orang zaman sekarang masa bodoh, ya, korupsi sebesar-besarnya, menerima suap, ya, apalagi pokoknya banyak perbuatan-perbuatan dalam benaknya, ya, dia berpikir, oh nggak apa-apa lah, nanti kalau saya mati saya didoain orang, saya dikirimi surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, saya dikirimi surat Yasin sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, kata siapa itu? Siapa yang bisa menjamin bahwa itu diterima oleh Allah? Ya, siapa yang bisa menjamin? Allah mengatakan, wala yashfa'una illa liman irtadha. Manusia tidak bisa memberi pertolongan kepada manusia yang diridhoi oleh Allah. Kita diridhoi oleh Allah atau tidak? Bagaimana kita diridhoi oleh Allah? Iya, tergantung amalan kita bagaimana. Allah mengatakan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia usahakan oleh dirinya sendiri, bukan diusahakan oleh siapa? Orang lain. Nah, sekali lagi, jangan sampai ngentengkan urusan akhirat. Ya, urusan akhirat itu pedih, perih, luar biasa hebatnya, luar biasa ngerinya. Di tahapan pertama, yaitu dicabut nyawa, itu perih. Azab kubur, alam kubur itu perih. Alam barzakh itu luar biasa. Di padang mahsyar itu luar biasa. Belum lagi nanti tahapan-tahapan yang lain, menyeberang sirat dan lain sebagainya. Maka ini semuanya kan kita hanya menyampaikan. Beritanya ada dalam Al-Quran, ya, beritanya ada dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini barangkali, ya, yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Baik, perlu ada pertanyaan atau tidak? Silakan, pembawa acaranya siapa? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Hmm. fenomena Abdullah Qasimi itu pada saat ini kan banyak. Itu apakah Ya, berhak untuk dieksekusi gitu? Dan siapa yang mengeksekusinya? Atau ya katakanlah menghukumnya begitu. Terima kasih. baik. Ya, ya, fenomena seperti, ya, silakan mic-nya ditutup. Baik, fenomena seperti Abdullah Qasimi ini banyak, ya. Apakah perlu dieksekusi? Sebenarnya dalam hukum Islam, sebenarnya orang seperti itu harus dieksekusi, ya, harus dieksekusi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka tegakkanlah hukuman had terhadapnya. Hukuman hadnya adalah dibunuh kalau dalam Islam. Hanya saja tidak sembarang orang yang bisa melakukannya. Tidak sembarang orang yang bisa melakukannya. Yang melakukannya hanyalah pemerintah yang betul-betul menerapkan hukum Islam. Yang sementara ini, ya, banyak pemerintah tidak menerapkan syariat Islam. Karena itu kita sebagai manusia biasa, ya, atau masyarakat biasa, mohon maaf, tidak bisa mengeksekusi kekufuran
dalam bentuk kemurtadan yang disertai dengan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi kalau dalam Islam sebenarnya, tapi yang boleh melakukannya hanyalah pemerintah saja. Adapun masyarakat biasa tidak. Ya paling-paling kalau selama ini yang dilakukan adalah paling-paling adalah vonis, ya, vonis sebagai orang yang telah keluar dari agama, ya. Ini mungkin yang bisa dilakukan di berbagai macam pengadilan-pengadilan, khususnya yang ada di Timur Tengah. Abdullah Qasimi sendiri wafat di Saudi Arabia, wafatnya di Mesir. Ya, beliau wafatnya di Mesir, ya dalam keadaan tadi menganut ateisme, dia tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia dalam beberapa karyanya menghina Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan sebenarnya banyak orang seperti itu. Kalau di Mesir sendiri dulu ada, ya, seperti seorang pemikir, ya, Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid. Kalau tidak salah dia sudah divonis oleh mahkamah Mesir, dia telah keluar dari agama. Ya, Nasr Hamid Abu Zaid. Ya, tapi kemudian dia meminta suaka politik, ya, ke sebuah negara, wallahu alam di mana, di Eropa. Dan sayangnya di Indonesia pernah akan diadakan acara mengundang orang tersebut. Itu Nasr Hamid Abu Zaid yang di Timur Tengah telah dinyatakan keluar dari agama. Ya. Jadi untuk pertanyaan tadi, apakah seharusnya dieksekusi? Semestinya dieksekusi. Dalam Islam sendiri ada aturan. Di zaman kekhalifahan dahulu banyak yang dieksekusi karena hal-hal seperti itu. Tetapi karena sekarang ini satu, pemerintah kebanyakan tidak menerapkan syariat Islam, maka hal itu tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita sebagai masyarakat biasa itu gugur. Seandainya ada dosa, maka yang berdosa adalah para pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khairan. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada kita tutup, ya. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat, meningkatkan iman takwa kita pada Allah, utamanya adalah rasa takut kita kepada Allah, kepada azabnya, kepada ancaman-ancamannya, ya, tentang hari akhir. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di akhirat di dalam surganya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.